sehat walafiat ya. Jadi perkenalkan, saya Apoteker Nisa. Saat ini saya adalah seorang apoteker di apotek swasta di PT Mitra Medika Nusantara. Saya ucapkan terima kasih kepada PPIAI dan juga PT Bayer serta seluruh panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi pengetahuan sedikit tentang rinitis alergi. Atau saya hanya sekedar sharing saja. Pada sore hari ini adalah rinitis alergi pada farmasi komunitas. Learning objektif kita pada sore hari ini diharapkan setelah mengikuti webinar, peserta dapat memahami tentang tujuan, jenis, dan perbedaan dari antihistamin oral pada pengobatan rinitis alergi, soal medikasi pada pasien rinitis alergi, dan edukasi pasien rinitis alergi. Outline pembahasan saya pada sore hari ini terkait dengan pendahuluan dulu sebagai pengantar, kemudian saya akan menjelaskan tentang antihistamin oral, soal medikasi pada pasien alergi, dan tentunya edukasi yang sebaiknya diberikan pada pasien alergi. Ini sebagai pendahuluan. Jadi rinitis alergi ini terdiri atas dua kata, yaitu rinitis dan alergi. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Iwan sebelumnya, di mana rinitis ini adalah suatu reaksi yang melibatkan peradangan pada selaput lendir hidung, dan juga alergi ini adalah reaksi hipersensitivitas yang disebabkan oleh paparan alergen, dan biasanya akan meningkatkan reaktivitas terhadap IgE tadi. Nah, ini tadi rinitis alergi. Dia adalah sebuah gangguan simptomatik pada hidung yang diinduksi oleh paparan alergen karena peradangan yang diperantarai oleh imunoglobulin E pada selaput lendir hidung. Nah, mengapa rinitis alergi ini menjadi penting untuk kami bahas? Karena prevalensi kejadian rinitis alergi di Indonesia sendiri ini meningkat 30% setiap tahunnya. Data ini saya ambil dari Persi. Tadi Dr. Iwan juga telah menjelaskan bahwa alergen atau yang menyebabkan rinitis alergi ini adalah alergen, bisa berupa serbuk sari, ataupun bisa berupa bulu hewan, debu, ataupun tungau. Untuk gejalanya, seperti misalnya mata berair, hidung tersumbat, atau tadi rhinorea, hidung yang berair, dan juga ada yang gatal tenggorokan. Karena kita sebagai apoteker, jadi saya hanya sharing sedikit terkait terapi farmakologi pada pasien rinitis alergi. Di sini ada beberapa obat seperti antihistamin oral, intranasal kortikosteroid, dekongestan, ada intranasal promolin, intranasal antikolinergik, dan juga leukotriene reseptor antagonis. Fokus kita adalah antihistamin oral. Antihistamin oral ini antihistamin ada anti terhadap histamin. Nah, histamin ini adalah apa? Histamin adalah sebuah mediator yang paling banyak dipelajari atau yang diketahui merupakan suatu respon terhadap alergi. Histamin akan menyebabkan konstriksi otot polos, sekresi mukus atau lendir, dan juga meningkatkan permeabilitas pembuluh darah serta rangsangan terhadap saraf sensorik. Inilah yang mengakibatkan gejala rinitis alergi. Antihistamin ini adalah terapi lini pertama karena penggunaannya yang mudah, bisa kebanyakan sediaannya tablet, jadi bisa ditelan. Dan kemudian antihistamin ini seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, ada dua jenis, yaitu antihistamin generasi pertama dan antihistamin generasi kedua. Tadi kita sudah berbicara tentang antihistamin ya. Sebenarnya apa sih mekanisme kerja dari antihistamin ini? Jadi nanti saya jelaskan sedikit dulu terkait dengan reaksi alergi, di mana antigen atau alergen itu akan berikatan dengan reseptor imunoglobulin E yang akan mengaktifasi basofil dan sel mas untuk melepaskan histamin. Histamin yang bebas ini akan berikatan dengan berbagai reseptor yang berada pada berbagai sel target, misalnya saja pada bagian kelenjar, neurogenik, ataupun vaskular. Hasil dari pelepasan histamin akan menyebabkan vasodilatasi, peningkatan permeabilitas pembuluh darah, dan juga sekresi mukus. Respon fisiologis ini akan mengarah pada gejala rinitis alergi yang umum, misalnya seperti bersin, rhinore, dan kongesti. Antihistamin akan memblokir pengikatan histamin di ujung reseptor histamin H1 secara kompetitif yang terdapat pada ujung saraf polos dan sel glandular. Ini mengapa saya sebutkan pada reseptor H1, karena yang kita ketahui bersama, reseptor histamin ini kan ada 4, nah salah satunya yang pada histamin H1 ini. Ini adalah mekanisme antihistamin yang secara langsung, yang saya jelaskan tadi, di mana ketika antigen atau alergen ini berikatan dengan IgE, dia akan merangsang sel mas untuk melepaskan histamin, dan nanti antihistamin bekerja pada reseptor H1 yang akan memblok ikatan antara
reseptor H1 dan juga histamin yang dilepaskan, sehingga permeabilitas vaskular akan menurun, vasodilatasi menurun. Selain itu juga ada efek lain dari antihistamin, dia selain bisa bekerja secara langsung, bisa juga dengan memodulasi ikatan neutrofil faktor Kb dan juga kalsium kanal kalsium. Di sini, kalau pada kanal kalsium, antihistamin akan bekerja untuk menurunkan regulasi peradangan alergi secara tidak langsung melalui neutrofil faktor Kb dan juga kanal ion kalsium. Afinitas dari antihistamin H1 ini akan preferensial atau dalam keadaan tidak aktif yang akan menstabilkan reseptor, dalam hal ini konformasi reseptor H1. Dan menggeser kesetimbangan menuju keadaan yang tidak aktif dari guanosin difosfat yang di sebelah sini ya. Ini adalah antihistamin generasi pertama. Antihistamin generasi pertama ini memberikan efek cepat dan juga efektif pada reseptor H1, kan pruritus, sin, rhinore, dan juga konjungtivitis alergi. Tetapi efeknya masih terlalu kecil pada sumbatan hidung atau hidung tersumbat. Kemudian antihistamin generasi pertama ini dia bersifat lipofilik sehingga dapat melewati BBB atau sawar darah otak. Jadi bisa masuk ke sistem saraf pusat dan mengakibatkan penurunan kemampuan kognitif dan juga penurunan kinerja motorik dan kemampuan mengemudi. Sehingga biasanya antihistamin generasi pertama tidak disarankan untuk digunakan pada pasien yang mengendarai ataupun mengoperasikan alat berat. Antihistamin generasi pertama ini juga ada efek samping lain. Dia akan menstimulasi antikolinergik sehingga ada efek di mana dia akan mengakibatkan penglihatan menjadi kabur, mulutnya menjadi kering, dan juga peningkatan viskositas mukosa. Di sini saya contohkan 2 obat saja, yaitu chlorpheniramine dan difenhidramin. Yang pertama, chlorpheniramine. Chlorpheniramine ini adalah antihistamin generasi pertama yang merupakan alkilamin H1 yang bersifat agonis histamin pada reseptor H1 dan diberikan untuk melemahkan proses inflamasi untuk mengobati kondisi seperti rinitis alergi. Nah, pada chlorpheniramine ini, faktor transkripsi respon neutrofil faktor Kb akan melalui fosfolipase C pada jalur pensinyalan PIP2 atau yang kita kenal fosfatidildinositol ya, untuk menurunkan presentasi antigen dan ekspresi sitokin proinflamasi, juga mengurangi molekul adesi sel dan faktor kemotaktik. Jadi chlorpheniramine ini diindikasikan bisa untuk rinitis, bisa untuk alergi ataupun urtikaria yang gatal-gatal di kulit, dan dosisnya ini untuk usia dewasa 4 mg diminum setiap 4 sampai 6 jam dengan dosis maksimal adalah 24 mg per hari. Namun, chlorpheniramine ini memiliki efek samping karena dia kategori antihistamin generasi pertama, yaitu sedasi dan mengantuk. Untuk chlorpheniramine ini diindikasikan untuk pasien yang harus menjadi dan yang memiliki persensitivitas terhadap kandungan chlorpheniramine ini. Selain itu, dia juga memiliki kekurangan lain. Obat ini dapat berinteraksi dengan makanan, sehingga sebaiknya hindari penggunaan bersama dengan alkohol ataupun dia memiliki interaksi dengan makanan sangat kecil, namun sebaiknya dihindari penggunaan bersama dengan alkohol karena akan memperparah efek sedasi. Selanjutnya, difenhidramin. Struktur kimianya dari difenhidramin. Difenhidramin ini diindikasikan untuk pengobatan alergi yang bersifat musiman atau seasonal rinitis alergi, kemudian juga pada gatal akibat gigitan serangga atau ruam serta mual dalam perjalanan. Untuk dosisnya, difenhidramin ini digunakan 25 sampai 50 mg setiap 6 sampai 8 jam setiap hari dengan dosis maksimalnya adalah 300 mg per hari.
Untuk efek sampingnya, sama seperti tadi, sebagai golongan pertama, ada efek sedasi, mengantuk, dan juga efek